Sri Lanka, yang dikenal sebagai Pulau Rempah, adalah salah satu penghasil rempah terbesar di dunia sejak zaman kuno. Tanahnya yang subur dan iklim tropis yang ideal telah menjadikan pulau ini sebagai sumber kayu manis, lada hitam, pala, cengkeh, dan kapulaga yang berharga. Dalam sejarah perdagangan dunia, Sri Lanka adalah titik persinggahan utama bagi para pedagang dari Arab, Cina, Eropa, dan India. Mereka berlayar melintasi lautan ganas hanya untuk mendapatkan rempah berkualitas tinggi yang dihasilkan pulau ini. Kendati demikian, nasib Sri Lanka hari ini tidak semegah di masa lalu. Pada tahun 2022 dan berlanjut hingga 2024, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, dengan kelangkaan bahan bakar, inflasi yang melonjak, dan meningkatnya kemiskinan. Pada tahun 2022, krisis ini membawa masyarakat untuk melakukan protes besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa yang dianggap korup dan tidak kompeten. Protes ini berujung pada pengunduran diri sang presiden, di mana dia melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden. Protes ini dianggap sebagai bentuk kudeta rakyat, di mana tekanan dari massa berhasil menggulingkan seorang presiden yang tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Krisis ini menandai akhir dari kekuasaan Rajapaksa, meski pengaruh politik keluarga ini masih terasa hingga kini. Keluarga Rajapaksa memang telah lama membangun politik dinasti di Sri Lanka, yang hal ini membuat masyarakat sangat muak. Secara historis, keluarga Rajapaksa berasal dari distrik Hambantota, sebuah wilayah yang terletak di selatan Sri Lanka. Dinasti ini memiliki akar politik yang kuat sejak era kolonial, ketika Don Alwin Rajapaksa atau disingkat D.A. Rajapaksa mulai aktif dalam politik sebagai anggota parlemen pada tahun 1947. Pada tahun tersebut, D.A. Rajapaksa terpilih sebagai anggota parlemen, mewakili Partai Langkasama Samaja. Kemudian, dia bergabung dengan Partai Kebebasan Sri Lanka yang baru dibentuk pada tahun 1951, yang kemudian menjadi langkah penting dalam menciptakan akar keluarga Rajapaksa dalam dunia politik nasional. Pada tahun 1970, Mahinda Rajapaksa, salah satu anak D.A. Rajapaksa yang lahir pada tahun 1945, memulai karir politiknya sebagai anggota parlemen dan perlahan-lahan mulai mengumpulkan pengaruh politik. Puncak karir Mahinda Rajapaksa terjadi ketika dia terpilih sebagai presiden Sri Lanka pada tahun 2005. Sebagai presiden yang terpilih, Mahinda Rajapaksa berhasil memimpin negara dalam menuntaskan perang sipil yang berlangsung selama 26 tahun melawan kelompok separatis Tamil. Konflik ini berakhir pada tahun 2009 yang meningkatkan popularitas Mahinda Rajapaksa secara signifikan. Setelah kemenangan dalam perang sipil, Mahinda Rajapaksa memanfaatkan popularitasnya untuk memperkuat cengkraman kekuasaannya. Keluarga Rajapaksa memanfaatkan kekuasaan politik untuk memperkaya diri sendiri melalui praktek korupsi, kolusi dengan pihak swasta, dan nepotisme yang melemahkan institusi pemerintahan. Keluarga Rajapaksa menerapkan strategi nepotisme dengan menempatkan anggota keluarga mereka dalam posisi pemerintahan yang strategis, sehingga memastikan kontrol total atas berbagai lembaga negara. Gotabaya Rajapaksa, salah satu saudara Mahinda Rajapaksa, didaulat sebagai Menteri Pertahanan dan memainkan peran kunci dalam kemenangan militer atas separatis Tamil. Dia kemudian menjadi Presiden Sri Lanka pada tahun 2019 setelah memenangkan pemilihan presiden dengan suara mayoritas. Kemudian Basil Rajapaksa, saudara Mahinda Rajapaksa lainnya, menempati posisi penting sebagai Menteri Ekonomi dan Pembangunan dan berperan dalam proyek-proyek besar. Basil Rajapaksa dianggap sebagai arsitek utama dalam kebijakan ekonomi keluarga Rajapaksa.
Lalu, Kamal Rajapaksa, saudara tertua dalam keluarga Rajapaksa, menjabat sebagai Ketua Parlemen dan Menteri Pertanian, Pembangunan Air, dan Irigasi. Dan terakhir, Namal Rajapaksa yang merupakan anak dari Mahindra Rajapaksa juga aktif dalam politik dan pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan Namal inilah yang saat ini sering dianggap sebagai pewaris politik dari keluarga Rajapaksa. Keluarga Rajapaksa berhasil membentuk dinasti politik di Sri Lanka melalui kombinasi strategi politik yang sangat cerdas, kontrol atas lembaga negara, penggunaan pengaruh ekonomi, dan penguasaan media. Penguasaan media memainkan peran penting dalam memperkuat serta mempertahankan kekuasaan mereka, yang memungkinkan keluarga ini membentuk persepsi publik, menghilangkan kritik, serta menyebarkan propaganda. Mahinda Rajapaksa menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk memastikan bahwa keluarga dan sekutunya tidak tersentuh oleh hukum. Misalnya, setelah memenangkan pemilihan pada tahun 2010, dia mengamandemen konstitusi untuk menghilangkan batas masa jabatan presiden serta memperkuat pengaruh eksekutif atas peradilan dan lembaga-lembaga independen lainnya. Hal ini membuat mereka kebal dari penyelidikan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Keluarga Rajapaksa juga membentuk basis dukungan melalui proyek infrastruktur. Mereka memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berskala besar harus dikonsentrasikan di daerah-daerah yang menjadi basis dukungan mereka, terutama di kawasan Hambantota, tempat asal mereka. Dengan demikian, mereka membangun loyalitas politik dan memastikan dukungan dari masyarakat lokal, terutama selama pemilihan. Di sisi lain, untuk memuluskan segala rencananya, keluarga Rajapaksa juga melakukan penguasaan terhadap media dan propaganda. Penguasaan media oleh keluarga Rajapaksa adalah salah satu kunci keberhasilan mereka dalam membentuk dinasti politik. Mereka memahami betapa pentingnya media sebagai alat untuk membentuk opini publik, penyebaran propaganda, dan menghilangkan kritik terhadap pemerintahan mereka. Sebagai presiden, Mahinda Rajapaksa mengambil alih kendali atas perusahaan media milik negara, seperti Sri Lanka Rupavahini Corporation dan Independent Television Network. Stasiun televisi dan radio milik negara ini menjadi alat propaganda utamanya, yang mempromosikan citra positif keluarga Rajapaksa dan menyebarkan narasi tentang keberhasilan mereka dalam pembangunan dan perdamaian, terutama setelah kemenangan dalam Perang Sipil pada tahun 2009. Media pemerintah dikendalikan secara ketat untuk memastikan bahwa berita negatif tentang keluarga Rajapaksa tidak disiarkan. Mereka juga menggunakan media pemerintah untuk menyerang lawan politik dan menghilangkan laporan tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh keluarga mereka. Keluarga Rajapaksa juga memastikan pengaruh mereka atas media swasta melalui intimidasi, ancaman, serta insentif finansial. Banyak pemilik media swasta memiliki hubungan dekat dengan keluarga Rajapaksa atau menerima insentif dari pemerintah untuk tetap loyal. Beberapa jaringan media menjadi alat propaganda dan secara aktif mendukung kebijakan keluarga Rajapaksa. Sementara di sisi lain, mereka menahan diri dari melaporkan skandal korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Adapun para jurnalis yang mencoba melaporkan korupsi atau kritik terhadap keluarga Rajapaksa menghadapi ancaman yang serius, kekerasan, dan bahkan pembunuhan. Misalnya, editor dari The Sunday Leader yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Rajapaksa dibunuh pada tahun 2009. Kasus ini dan lainnya menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis dan memaksa banyak dari mereka untuk tidak berani melaporkan berita yang kritis terhadap keluarga Rajapaksa. Pemerintah Rajapaksa juga tidak segan mengambil tindakan keras terhadap media yang dianggap terlalu kritis. Mereka menutup stasiun radio dan televisi, serta menahan jurnalis atas tuduhan palsu seperti terorisme atau pencemaran nama baik.
Selain media tradisional, keluarga Rajapaksa juga memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan citra mereka. Keluarga ini memiliki tim media sosial yang terorganisir dengan baik untuk menyebarkan propaganda pro Rajapaksa, mengkritik lawan politik, dan memanipulasi narasi online. Selama pemilihan presiden tahun 2019, Gotabaya Rajapaksa menggunakan kampanye media sosial yang agresif untuk mempromosikan dirinya sebagai calon yang kuat. Keluarga Rajapaksa dikenal karena ambisi mereka dalam pembangunan berskala besar. Meskipun banyak dari proyek ini dianggap tidak efisien dan merugikan ekonomi Sri Lanka. Beberapa contoh proyek kontroversial adalah Pelabuhan Hambantota yang dibangun dengan dana pinjaman dari Cina sebesar 1,3 miliar dolar. Pelabuhan ini adalah simbol ambisi infrastruktur Mahinda Rajapaksa. Namun, proyek ini gagal menghasilkan keuntungan dan menjadi beban utang bagi negara. Dan akhirnya, pada tahun 2017, Sri Lanka terpaksa menyewakan pelabuhan ini kepada Cina selama 99 tahun sebagai upaya untuk melunasi utang. Kemudian, ada juga Bandara Internasional Matala Rajapaksa. Bandara ini terletak di kawasan asal keluarga Rajapaksa dan dibangun dengan biaya sekitar 210 juta dolar. Namun, bandara ini gagal menarik lalu lintas udara yang signifikan dan sering dijuluki sebagai bandara tersunyi di dunia. Selain itu, banyak proyek besar diberikan kepada perusahaan yang terkait dengan keluarga atau kerabat Rajapaksa tanpa melalui proses tender yang kompetitif. Proyek pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya seringkali diserahkan kepada perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan keluarga tersebut. Sehingga dengan beragam proyek yang tidak masuk akal dan sangat janggal itu, banyak tuduhan yang mengarah pada praktik korupsi dan nepotisme. Termasuk tuduhan bahwa keluarga Rajapaksa mengalihkan dana negara pada rekening pribadi dan memanfaatkan proyek infrastruktur untuk keuntungan pribadinya. Korupsi yang dilakukan oleh keluarga Rajapaksa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyalahgunaan dana publik, praktek tender yang tidak transparan, dan dugaan pengalihan dana negara pada rekening pribadinya. Laporan investigasi mengungkapkan bahwa keluarga Rajapaksa diduga menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan pribadi. Misalnya, Mahinda Rajapaksa selama menjabat sebagai presiden diduga mengalihkan dana pemerintah untuk membiayai kampanye politiknya pada pemilihan tahun 2015. Kemudian Basil Rajapaksa yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan Ekonomi dituduh mengalihkan dana dari berbagai proyek pemerintah ke rekening pribadinya. Pada tahun 2015, ia ditangkap atas tuduhan korupsi karena diduga menggelapkan 70 juta rupiah Sri Lanka atau sekitar 500 ribu dolar dari dana yang dimaksudkan untuk perumahan masyarakat miskin. Selain itu, pada proyek pembangunan besar seperti Pelabuhan Hambantota dan Bandara Internasional Matala Rajapaksa, mereka juga terlibat dalam skema korupsi yang melibatkan kontraktor luar negeri, terutama dari Cina. Proyek-proyek ini didanai oleh pinjaman luar negeri yang besar dan menjadi saluran bagi pejabat pemerintah untuk mengambil keuntungan pribadi melalui penggelembungan biaya proyek serta penyalahgunaan dana. Pada akhirnya, dinasti Rajapaksa menghadapi tantangan besar pada tahun 2022 ketika Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Krisis ini ditandai dengan kekurangan bahan bakar, listrik, obat-obatan, dan makanan, serta inflasi yang melonjak hingga 50% atau lebih. Beberapa penyebab krisis ini adalah utang luar negeri, kebijakan pinjaman besar-besaran, terutama dari Cina untuk proyek infrastruktur, membuat Sri Lanka terjebak dalam utang yang sulit mereka bayar. Kemudian, pandemi memperburuk keadaan ekonomi negara ini, terutama dalam sektor pariwisata yang menjadi salah satu penghasil devisa utama di Sri Lanka. Situasi ini memicu protes besar-besaran di seluruh negeri pada tahun 2022,
yang akhirnya memaksa Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada Juli tahun 2022. Mahinda Rajapaksa juga mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada Mei tahun 2022 yang menandai runtuhnya dinasti politik Rajapaksa di tengah krisis ekonomi yang melumpuhkan. Gabon, sebuah negara yang berada di tepi Samudra Atlantik di Afrika Tengah, telah menjadi sorotan dunia karena kudeta militer yang mengguncang stabilitas negara, menggegerkan benua, dan menggoyahkan fondasi kekuasaan. Kudeta ini adalah puncak dari politik dinasti yang telah mengakar dalam pemerintahan Gabon selama puluhan tahun. Politik dinasti, di mana kekuasaan politik secara turun-temurun dipegang oleh satu keluarga, telah menjadi ciri khas dalam lanskap politik Gabon. Dalam konteks ini, ayah dan anak telah bergantian memegang jabatan presiden selama lebih dari setengah abad, menciptakan kerangka politik yang kuat namun kontroversial yang menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi dan kemerdekaan politik di negara ini. Presiden Ali Bongo Ondimba yang memerintah negara ini selama 14 tahun dan telah memenangkan pemilu sebanyak 3 kali berturut-turut, berdiri di ambang kekuasaan yang telah rapuh setelah dia dituduh melakukan kecurangan pemilu yang diadakan pada bulan Agustus tahun 2023. Ketika mata dunia terpaku pada pengumuman hasil pemilu yang kontroversial, para elit militer merencanakan pemberontakan, menutup perbatasan, membubarkan lembaga-lembaga pemerintahan, dan menahan Ali Bongo di dalam rumah. Dan sebagai akibatnya, negara ini terguncang ketidakstabilan. Selain itu, putra sang presiden, yaitu Noureddin Bongo Valentin, juga ditangkap atas tuduhan pengkhianatan terhadap aturan negara. Putra presiden itu bersama 6 orang sekutu dekatnya didakwa melakukan pemalsuan tanda tangan presiden, penyimpangan dana publik secara masif, korupsi dalam skala besar, serta perdagangan zat terlarang. Maka dengan semua dinamikanya, kudeta ini menandai berakhirnya pemerintahan keluarga Bongo yang telah berkuasa di negara Gabon selama 56 tahun. Secara historis, jauh sebelum Ali Bongo menjadi presiden, ayahnya yaitu Omar Bongo telah lebih dulu menjadi presiden selama 42 tahun, yaitu sejak tahun 1973 hingga kematiannya pada tahun 2009. Pemerintahan Omar Bongo ini dianggap sebagai salah satu dari yang terpanjang dalam sejarah Afrika. Semuanya bermula setelah Gabon meraih kemerdekaan dari Prancis ketika Omar Bongo menjadi presiden pada tahun 1973. Pada pemilihan berikutnya yang diadakan pada tahun 1979, Omar Bongo terpilih kembali untuk masa jabatan 7 tahun dengan memperoleh dukungan sebesar 99,96% dari suara rakyat. Pada tahun 1986, negara ini kembali menggelar pemilihan presiden, di mana kala itu Gabon berstatus sebagai negara satu partai. Omar Bongo yang merupakan pimpinan partai dan presiden petahana yang menjabat adalah satu-satunya kandidat dalam pemilu tersebut, dan dia terpilih kembali sebagai presiden untuk ketiga kalinya tanpa adanya lawan kandidat. Pada tahun 1989, Partai Demokrat Gabon yang dipimpin oleh sang presiden semakin mendapat tekanan dari berbagai kelompok untuk mengundurkan diri. Pada saat yang bersamaan, kematian yang mencurigakan dari pemimpin oposisi bernama Joseph Renjambe yang ditemukan dengan adanya bekas jarum suntik di sebuah hotel memicu protes dan bentrokan dengan pasukan pemerintah. Para demonstran membakar gedung-gedung publik, menuduh Presiden Omar Bongo sebagai dalang yang terlibat di balik kematian Renjambe. Akibatnya, karena berbagai desakan publik yang semakin ganas, Omar Bongo mengambil langkah menuju demokrasi multipartai. Sehingga pada tahun 1991, undang-undang baru diberlakukan yang memungkinkan pemilihan multipartai serta pemilihan presiden.
Pada tanggal 5 Desember tahun 1993, Gabon mengadakan pemilihan presiden dengan lebih dari satu kandidat yang bersaing untuk pertama kalinya. Presiden petahana Omar Bongo kembali mencalonkan diri untuk mencari masa jabatan 5 tahun melawan 12 kandidat lainnya. Menurut hasil resmi, Omar Bongo memenangkan pemilihan di putaran pertama dengan 51,2% suara rakyat. Namun, pemimpin oposisi utama, yaitu Paul Mba Abesole, menuduh adanya kecurangan dalam pemilu dan mengancam akan membentuk pemerintahan lain sebagai perlawanan yang berakibat pada timbulnya kerusuhan di mana-mana. Kerusuhan yang melanda Gabon pada tahun 1994 hampir mengguncangkan negara tersebut secara total, dan kondisi ini memaksa Presiden Omar Bongo untuk merespon dengan serius dengan menghadiri konferensi perdamaian bersama kelompok oposisi pada bulan September tahun 1994. Hasil dari konferensi tersebut adalah pembentukan pemerintahan koalisi yang bertujuan untuk meredakan ketegangan. Pada pemilihan parlemen tahun 1996, Partai Demokrat Gabon yang dipimpin oleh Omar Bongo meraih kemenangan yang sangat mengesankan. Kemenangan ini meneguhkan posisi Omar Bongo sebagai presiden yang terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pada 6 Desember tahun 1998, Gabon kembali menggelar pemilihan presiden. Omar Bongo yang saat itu telah memerintah selama lebih dari 2 dekade kembali bertarung untuk mendapatkan masa jabatan 7 tahun melawan 5 kandidat lainnya. Meskipun pemilu ini diwarnai oleh rendahnya tingkat partisipasi dan beberapa masalah dalam proses pemungutan suara, Omar Bongo berhasil keluar sebagai pemenang dengan meraih 66,88% suara rakyat. Kemenangan Omar Bongo dalam pemilihan tersebut meneguhkan posisinya sebagai pemimpin Gabon yang berkuasa, dan hasil pemilu menunjukkan akan kemenangannya dengan suara mayoritas yang sangat kuat. Pada tanggal 27 November tahun 2005, Gabon untuk sekali lagi menyelenggarakan pemilihan presiden. Omar Bongo yang telah memerintah sejak tahun 1967 kembali bertarung untuk mendapatkan masa jabatan 7 tahun, melawan 4 kandidat lainnya. Dalam pemilu ini, Omar Bongo untuk kesekian kalinya berhasil memenangkan pemilihan dengan meraih 79,18% dari suara rakyat. Untuk memenangkan pemilu yang diadakan pada tahun 2005 ini, Omar Bongo melancarkan kampanye menggunakan fasilitas negara dengan menawarkan janji-janji untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu janji yang disampaikan bahwa 100.000 rumah tangga akan menerima air dan listrik gratis selama 1 bulan. Namun, para kritikus menilai bahwa upaya Omar Bongo tersebut hanyalah upaya politik untuk membeli suara rakyat. Meskipun pemimpin oposisi bernama Pierre Mambundu menentang Omar Bongo, namun Omar Bongo berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan memenangkan pemilu dan kembali dilantik untuk masa jabatan 7 tahun pada 19 Januari tahun 2006. Pada tahun 2009, Omar Bongo, sang presiden yang telah menjabat selama 42 tahun sejak tahun 1973, akhirnya meninggal dunia. Setelah kematiannya, anaknya, yaitu Ali Bongo, mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Gabon pada tahun 2009. Ali Bongo berhasil memenangkan pemilu dengan meraih 42% suara rakyat dan secara resmi menjadi presiden, melanjutkan warisan politik dari sang ayah. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Gabon mengadakan pemilihan presiden. Ali Bongo Ondimba yang berkuasa sejak tahun 2009 mencari masa jabatan 7 tahun melawan kandidat presiden lainnya yang tidak lain adalah mantan luar negeri bernama Jian Ping. Pada tanggal 31 Agustus, Komisi Pemilu menyatakan bahwa Ali Bongo kembali menjabat sebagai presiden dengan selisih suara yang sangat tipis, yaitu kurang dari 2%. Hal ini menyebabkan kecaman dan protes dari pihak oposisi yang meragukan keabsahan hasil pemilu tersebut. Penundaan berulang kali dalam pengumuman hasil pemilu juga menimbulkan kecurigaan.
di mana pendukung oposisi menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara yang terdapat di 1 provinsi dari 9 provinsi negara ini. Pada tahun 2023, Ali Bongo Ondimba yang telah memimpin Gabon sejak tahun 2009 berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan presiden yang sangat kontroversial. Dalam pemungutan suara tersebut, Ali Bongo berhasil mengamankan 64,27% suara rakyat, mengungguli Albert Ondoosa yang hanya memperoleh 30,77% suara rakyat. Dengan demikian, Ali Bongo berhasil mempertahankan kekuasaannya dan melanjutkan dinasti keluarga Bongo yang telah berlangsung lebih dari setengah abad di negara Afrika Tengah ini. Albert Ondoosa, kandidat yang kalah dalam pemilihan presiden tahun 2023, menuding bahwa pemilu dipengaruhi oleh kecurangan yang bertujuan untuk menjaga Ali Bongo tetap berkuasa. Ondoosa bahkan menggunakan media sosial untuk menyuarakan keluhannya selama proses pemungutan suara, mengungkapkan bahwa pemilu telah diatur secara buruk oleh pihak pemerintah, di mana banyak tempat pemungutan suara yang tidak menyediakan kertas suara yang terdapat nama Ondoosa. Setelah beragam komentar ini beredar luas, pemerintah Gabon membatasi akses internet untuk mengatasi penyebaran berita yang dianggap sebagai berita bohong. Akibatnya, para elit militer mengambil alih kekuasaan negara Gabon dengan mengumumkan kudeta melalui siaran televisi nasional. Hasil pemilu dinyatakan batal, seluruh perbatasan ditutup, dan banyak lembaga pemerintahan yang dibubarkan. Ali Bongo pun ditempatkan dalam tahanan rumah, sedangkan putranya, yaitu Noureddin Bongo Valentin, ditangkap bersama 6 orang lainnya atas tuduhan pengkhianatan tinggi. Sementara itu, untuk mengisi jabatan kepresidenan yang tengah kosong, Jenderal Oligui Nguema, yang dulunya adalah pengawal ayah Ali Bongo, diumumkan sebagai pemimpin transisi. Kudeta militer ini mengakhiri kekuasaan keluarga Bongo yang telah memerintah negara Gabon selama lebih dari 56 tahun. Selama masa pemerintahan keluarga Bongo yang terdiri dari ayah dan anak ini, Gabon mengalami korupsi skala besar serta ketidakstabilan yang merugikan rakyat. Mereka didakwa mengambil sekitar 25% dari produk domestik bruto dari negara yang kaya minyak ini. Akibatnya, meskipun Gabon kaya akan minyak, sepertiga penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Gabon juga menghadapi kemiskinan multidimensional yang melibatkan aspek non-moneter seperti pendidikan serta akses infrastruktur. Berdasarkan data terbaru, sekitar 15,6% dari penduduk Gabon, yaitu sekitar 365.000 orang pada tahun 2021, mengalami kemiskinan multidimensional. Sementara 18,4% lainnya tergolong rentan terhadap kemiskinan multidimensional. Di sisi lain, Omar Bongo atau ayah Ali Bongo dikenal sebagai salah satu kepala negara terkaya di dunia, dan keluarganya memamerkan status sebagai salah satu keluarga terkaya di Afrika. Mereka memiliki total 39 properti di Perancis yang menunjukkan keberadaan mereka dalam lingkaran elit global. Selain itu, kekayaan mereka juga dialihkan ke tempat-tempat persembunyian pajak di luar negeri, yang hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas dari portofolio kekayaan mereka sulit untuk dijangkau. Dan setelah kudeta militer yang mengguncang tahta kekuasaan, saat ini Gabon menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Apakah ini adalah akhir dari dinasti yang telah mengukir sejarah, ataukah hanya babak baru dalam drama politik yang tidak pernah berakhir? Hanya waktu yang dapat memberikan jawabannya. Cuci merupakan terowongan bersejarah yang menjadi saksi bisu dari kecerdikan pasukan Vietcong dalam menghadapi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam pertempuran yang sangat tidak seimbang, pasukan Vietcong menggunakan senjata tradisional, sementara pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dilengkapi dengan peralatan militer canggih dan mutakhir. Kendati demikian, yang mengejutkan,
kemenangan justru diraih oleh pasukan Viet Cong dengan senjata mereka yang sederhana, sementara pasukan Amerika Serikat dan sekutunya harus mengalami kekalahan fatal serta memalukan. Pada tahun 1948, terowongan Cu Chi mulai digali sebagai tempat perlindungan dan persembunyian saat Vietnam tengah berada dalam cengkeraman penjajah Perancis. Terowongan ini digali oleh penduduk desa Cu Chi yang mayoritas adalah petani. Mereka menggali terowongan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan perkakas pertukangan lainnya. Pada tahun 1954, Perancis mengalami kekalahan yang memalukan dalam Perang Indochina, yang membuat Perancis harus pergi dan hengkang dari Vietnam. Namun, kemenangan Vietnam atas Perancis tidak lantas mengakhiri perang. Justru, hal ini menjadi babak baru lahirnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Vietnam, yang dimulai pada tahun 1955. Perang ini melibatkan dua pihak utama, yaitu Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan. Vietnam Utara mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara komunis seperti Cina, Uni Soviet, dan Korea Utara, sementara Vietnam Selatan didukung oleh negara-negara kapitalis termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Spanyol. Meskipun berada dalam situasi perang saudara yang kompleks, Vietnam Utara tetap meneruskan penggalian terowongan Cu Chi selama lebih dari 20 tahun, sejak tahun 1955 hingga kemerdekaan Vietnam pada tahun 1975. Pada tahun 1960, Vietnam Utara membentuk Viet Cong, sebuah organisasi pemberontak dengan tujuan menyatukan Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Viet Cong mengembangkan terowongan Cu Chi menjadi sebuah komplek dengan fasilitas yang semakin lengkap. Di dalamnya, pasukan Viet Cong membangun tempat tinggal yang nyaman, dapur untuk memasak, pabrik senjata untuk memproduksi senjata dan amunisi, klinik medis untuk merawat pejuang yang terluka, pusat komando dan komunikasi untuk koordinasi operasi, pusat logistik untuk menyimpan persediaan, ruang pertemuan untuk perencanaan strategi, dan berbagai fasilitas lainnya. Terowongan Cu Chi memiliki panjang mencapai 200 km, dengan ruang-ruang berukuran sekitar 2 kali 2 meter, serta jalur lintasan sempit yang menghubungkan setiap ruangan, di mana jalur lintasan ini hanya seukuran satu tubuh manusia. Jalur yang sangat sempit ini membuatnya tidak dapat dilalui oleh pasukan Amerika Serikat yang memiliki postur tubuh yang cukup besar. Terowongan ini memiliki pola zigzag dengan sudut antara 60 hingga 120 derajat. Pola ini dirancang untuk mengurangi risiko dampak ledakan jika terowongan ini diserang dengan bom. Uniknya, teknik penggalian dilakukan dengan tangan kosong. Mereka bekerja dalam tim di mana 2 orang menggali dengan tangan dan 3 orang lainnya bertugas membuang hasil galian tanah tersebut. Setiap 100 meter terdapat tikungan tajam untuk menghindari gas air mata dan gas beracun. Lubang ventilasi diatur dengan miring ke tingkat atas untuk menghindari risiko banjir. Beberapa lubang ventilasi menghadap ke arah timur untuk mendapatkan cahaya alami, sementara yang lain mengarah ke udara untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Terowongan Cu Chi digunakan sebagai salah satu taktik gerilya pasukan Viet Cong, dan salah satu yang paling menonjol adalah serangan mendadak. Tentara Viet Cong muncul secara tiba-tiba melalui lubang terowongan, seolah mereka muncul seperti hantu dari dalam tanah. Dengan cepat, pasukan Viet Cong menyerang atau menembaki tentara Amerika Serikat. Dan setelah melakukan serangan, mereka segera menghilang tanpa meninggalkan jejak dengan segera menutup pintu terowongan. Untuk menyamarkan dan menyembunyikan keberadaan terowongan Cu Chi dari pihak Amerika Serikat,
Vietcong sengaja menciptakan parit dan lahan produktif di sekitar area terowongan. Selain itu, pihak Vietcong juga menabur merica di setiap pintu terowongan sehingga menyulitkan anjing-anjing pelacak milik Amerika Serikat untuk mendeteksi keberadaan terowongan tersebut. Dengan taktik ini, Vietcong berhasil menjaga keberadaan terowongan tersebut tetap rahasia. Kendati demikian, pada akhirnya keberadaan terowongan cuci terdeteksi oleh tentara Amerika Serikat. Ini terjadi karena salah satu cabang terowongan mengarah ke pangkalan divisi milik Amerika Serikat. Setelah terungkap, pihak Amerika Serikat berusaha keras untuk menghancurkan terowongan ini dengan berbagai metode, termasuk serangan udara dengan bom serta rudal. Namun demikian, serangan udara ini tidak berhasil karena terowongan cuci dibangun dengan sangat kuat dan tahan terhadap serangan udara yang cukup hebat. Selain itu, Amerika Serikat mencoba memompa jutaan liter air dari Sungai Mekong dengan harapan bahwa terowongan akan terendam dan tenggelam oleh banjir. Namun, upaya ini tidak berhasil serta gagal total. Hal ini terjadi karena terowongan cuci memiliki 4 tingkat, sehingga aliran airnya hanya akan merendam tingkat paling bawah dari terowongan dan kemudian mengalir kembali ke Sungai Mekong. Jutaan liter air yang dipompa oleh pihak Amerika Serikat yang seharusnya diharapkan dapat membanjiri terowongan justru memberikan keuntungan tambahan bagi pihak Vietcong, di mana disebabkan jutaan liter air tersebut, suhu di dalam terowongan semakin sejuk. Selain itu, pihak Amerika Serikat menyemprotkan gas beracun ke dalam terowongan. Mereka berharap bahwa gas beracun ini akan membuat pasukan Vietcong kesulitan untuk bernafas. Namun, upaya ini ternyata juga gagal karena gas beracun yang disemprotkan justru keluar dari terowongan melalui sistem ventilasi. Pihak Amerika Serikat juga mencoba taktik lain dengan memasukkan banyak ular berbisa ke dalam terowongan. Mereka berharap bahwa para tentara Vietcong akan digigit oleh ular-ular berbisa tersebut. Namun, asumsi Amerika Serikat ternyata keliru karena pasukan Vietcong sebenarnya adalah pasukan yang terlatih untuk menangkap ular. Di dalam terowongan, tentara Vietcong menangkap ular-ular tersebut, lalu memasak dan memakannya. Bagi mereka, ular tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan memberikan tambahan asupan protein yang sangat dibutuhkan dalam kondisi perang yang sangat keras. Dengan kata lain, serangan ular yang dilancarkan oleh Amerika Serikat justru memberikan keuntungan tambahan bagi tentara Vietcong selama mereka berada di dalam terowongan cuci. Untuk mencegah kemungkinan masuknya tentara Amerika Serikat ke dalam terowongan cuci, pasukan Vietcong telah menyusun berbagai jebakan yang sangat berbahaya. Salah satu jebakan yang terkenal adalah tongkat punji, di mana bambu-bambu tajam dan runcing ditempatkan di dekat lubang terowongan dan sekitarnya. Bambu-bambu ini dilapisi dengan kotoran manusia untuk mendatangkan infeksi pada luka yang ditimbulkan jika seseorang terkena jebakan tersebut. Tujuan dari pembuatan jebakan ini bukanlah untuk menghabisi nyawa musuh, melainkan agar tentara Amerika Serikat mengalami cedera serius hingga kesulitan dalam mendapatkan perawatan medis yang tepat. Hal ini pada gilirannya memaksa kelompok tentara Amerika Serikat untuk mengaburkan fokus mereka antara fokus terhadap evakuasi medis dan fokus pada upaya perlawanan terhadap tentara Vietcong. Selain itu, pasukan Vietcong juga mengembangkan jebakan lain yang sangat efektif, yaitu bom yang diletakkan di tiang bendera. Taktik ini dimanfaatkan setelah tentara Amerika Serikat merayakan euforia kemenangan, di mana mereka biasanya akan menaiki tiang bendera untuk mencabut bendera Vietcong. Namun, mereka tidak menyadari bahwa bom telah dipasang di dalam tiang tersebut,
sehingga ketika bendera dicabut, bom tersebut justru meledak dengan dahsyat. Pada akhirnya, setelah berbagai upaya dilakukan untuk melawan pasukan Vietcong yang bersembunyi di dalam terowongan, Amerika Serikat dan sekutunya akhirnya kewalahan dan menyerah, dan Vietnam meraih kemerdekaannya pada tahun 1975. Perang Vietnam yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun ini telah memakan korban sekitar 3 juta jiwa. Dan hingga saat ini, Terowongan Cuci menjadi sebuah situs bersejarah yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin merasakan bagaimana kondisi di dalam Terowongan Cuci selama Perang Vietnam.